Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassallim ajma'in. Amma ba'du. Mengapa musibah-musibah terjadi, malapetaka terjadi, bencana-bencana terjadi dan bertubi-tubi Allah turunkan kepada kita? Yang pertama, buka surat Yasin ayat ke-19. Kemalangan-kemalangan terjadi, musibah-musibah terjadi disebabkan karena dosa keterlaluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa musibah terjadi? Karena banyak orang yang berbuat zalim. Dengarkan surat Qasas ayat 59. Kami tidak akan menghancurkan suatu daerah kecuali para penduduknya berbuat zalim. Anak yang durhaka kepada orang tua, istri yang berani kepada suami, perampokan, pembunuhan di mana-mana. Ini yang mengundang bala bencana. Yang ketiga, mengapa musibah Allah turunkan? Karena tangan-tangan manusia. Surah Ar-Rum 41. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. Akan mereka merasakan apa yang mereka berbuat. Sebagian mereka merasakan apa yang mereka berbuat agar mereka kembali kepada Allah. Bencana terjadi yang keempat disebabkan karena para tokohnya melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dengarkan dengan iman surat Al-Isra ayat ke-16. Bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan para tokohnya untuk taat kepada Allah, tetapi mereka bermaksiat, mereka berbuat zalim, mereka berkhianat kepadaku dan kepada hambaku. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka haklah bagi mereka diturunkan bala bencana. Siapa tokoh tersebut? Para pemimpin kita yang sumpah dengan Al-Quran, demi Allah tidak akan korupsi, tetapi korupsi. Siapa lagi? Hartawan, orang-orang kaya yang berpoya-poya dengan kekayaannya, yang bermaksiat, yang sombong dengan kekayaannya di tengah-tengah orang-orang yang banyak menderita. Siapa lagi tokohnya? Para ulama yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Subhanallah. Yang kelima, karena orang-orang soleh, orang-orang baik diam melihat sebuah kemaksiatan dan kezaliman dan kemungkaran. Surat Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian kepada musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang bermaksiat, yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim, tapi kepada kalian juga, wahai orang-orang yang soleh. Maka masa bodoh terhadap kemaksiatan dan kemungkaran bukanlah sikap seorang mukmin. Amal ma'ruf nahil mungkar adalah amalan yang cerdas.
Yang keenam, justru karena rahmat Allah, peringatan dari Allah agar tumbuh mahkamah kesadaran di dalam diri kita. Ikhwah, dengarkan dengan iman surat Al-Baqarah 155, 156, 157. Kami pasti uji kalian dengan sesuatu yang membuat kalian takut lapar, takut miskin, takut kematian. Tapi kabarkanlah kabar gembira bagi hamba Allah yang sabar dalam ujiannya, yang ia selalu berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Yang terakhir, ada yang nanya, bagaimana mereka yang bermaksiat yang selamat? Mereka tenang-tenang saja. Bagaimana mereka yang berbuat zolim? Mereka tambah sukses, mereka tambah kaya. Di mana keadilannya? Allah Maha Adil. Dengarkan dengan iman surat Hud ayat 15 dan 16. Barang siapa yang mencari kesenangan dunia, lalu mereka menghalalkan segala cara, apa kata Allah? Kami beri. Tetapi di akhirat tidak sedikit pun mendapatkan kenikmatan. Malah kenikmatan di dunianya, hartanya, kekuasaannya menjadi bahan bakar azab untuk dirinya. Itulah istidraj. Yang harus kita sadari bahwasanya kita sedang hidup di akhir zaman, yang dimana kata Rasul, di akhir zaman inilah banyak orang-orang yang berdusta, banyak orang-orang yang membangkang, banyak orang-orang yang berkhianat terhadap dirinya, terhadap sumpahnya, terhadap ucapan dan tingkah lakunya. Apa sikap kita? Orang beriman menjadikan peristiwa apapun untuk jalan kembali kepada Allah.